Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari daerah pemilihan Natuna Anambas, Marzuki Esa, menggelar kegiatan reses di Kecamatan Serasan Timur. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan ini dihadiri oleh beberapa unsur masyarakat mulai dari tingkat RT dan RW, serta stakeholders pemerintahan dan pihak keamanan yang ada di Kecamatan Serasan Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat setempat untuk kemudian diperjuangkan dalam program pembangunan Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 mendatang. Forum pimpinan Kecamatan Serasan ini selalu diwakili, perlu saya sampaikan sedikit. Arah komandan ini Marzuki yang baru saja dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2024-2029 kini mengemban amanah sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Kepri. Kehadirannya di Serasan Timur ini disambut antusias oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, nelayan dan petani, perwakilan pemuda, hingga perangkat desa. Dalam kegiatan reses yang berlangsung secara interaktif ini, Marzuki mendengarkan dengan seksama berbagai keluhan, usulan dan harapan dari masyarakat Kecamatan Serasan Timur. Ada beberapa isu yang mengemuka dalam dialog tersebut, meliputi kegiatan dan infrastruktur rumah ibadah, infrastruktur jalan dan jembatan, ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, kebutuhan listrik yang lebih stabil, pengembangan sektor perikanan dan pariwisata, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi yang ingin kami tanyakan pada kesempatan ini, apakah untuk kedepannya ini program bantuan rumah ibadah ataupun yayasan-yayasan silakan aku bagi desa saya dari keluar masyarakat masalah PLN. Jadi di sini PLN ini masalah lampu jalan di Serasan Timur ini bisa dikatakan lampu jalan ini sama sekali tidak ada. Itu tadi pakai yang dicubikan. Sekarang adalah proyek PLN. Jadi kalau bisa diperhatikan masalah tiang listrik, karena di sini sudah cukup membahayakan warga di Indonesia, termasuk di Serasan. Yang ketiga Pak, masalah trafo sistem, karena itu ditanya kalau trafonya terbakar sekarang itu keadaan listrik mereka itu lampunya dulu Pak, karena trafonya kecil. Jadi kalau bisa mohon disampaikan Pak, ini tidak lanjuti karena ini memang kepentingan masyarakat Serasan dan Serasan Timur. Jadi saya Menurut Marzuki, kegiatan reses ini adalah amanah undang-undang dan menjadi kesempatan bagi saya sebagai wakil rakyat untuk bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pemilihan. Saya ingin mendengar langsung apa saja yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat Kecamatan Serasan Timur. Lebih lanjut, Marzuki menjelaskan bahwa seluruh aspirasi yang berhasil dihimpun akan dicatat dan diolah sebagai bahan penyusunan pokok-pokok pikiran di DPRD. Pokir ini nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan penting bersama Gubernur dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. batas-batas wilayah tangkap yang hari ini mungkin bukan hanya di Serasan, tapi di seluruh wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas ini selalu bermasalah dengan masyarakat lokal gitu. Jadi kita nelayan kita ini katakanlah nelayan tradisional dengan segala kekurangannya, ketika diberikan edukasi yang lebih besar pun kayaknya karakter. Lebih lanjut, Marzuki menjelaskan bahwa saya akan berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Natuna dan Anambas, khususnya Serasan Timur, agar dapat terrealisasi dalam program pembangunan yang akan datang. Sebagai Ketua Fraksi Gerindra, saya akan berupaya maksimal agar pokir yang kita susun ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bantuan penggiling mesin tadi Pak yang besar seperti air itu dulunya pernah desa kaya
Masyarakat Serasan Timur menyampaikan apresiasi atas kehadiran Marzuki dan kesediaannya mendengarkan aspirasi mereka. Mereka berharap agar aspirasi yang telah disampaikan ini dapat menjadi perhatian serius dan diwujudkan dalam kebijakan pembangunan di tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini ada 3 pokok pelaku aktivitas itu, dan alhamdulillah dari bulan 2 kemarin, 2 bulan berjalan hari ini, nominal anggaran yang kita catat melalui barteran dari potensi yang ada di wilayah Serasan bawa ke Selatan dan sebaliknya, bahkan Selatan bawa ke Serasan, lebih kurang sekitar dalam pengawasan lintas batas tradisional aktivitas pangan ini sudah menjadi pengawasan yang terpusat kepada Serasan. Ada hal lain yang melalui sekretaris BNPB menyampaikan kepada kami, Bapak Menteri menyampaikan mungkin event-event wisata di wilayah Serasan dan Serasan Timur perlu diagendakan dalam setiap 1 tahun minimal. Ada beberapa kali kegiatan itu untuk menunjang beberapa investor, proyek modal itu bisa melihat di wilayah PPN Serasan. Itu salah satu instruksi yang disampaikan oleh pimpinan kami. Ya, mohon kiranya Pak Dewan bisa menyampaikan juga. Kegiatan reses Marzuki di Serasan Timur ini menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi dan sinergi antara wakil rakyat dengan konstituennya. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pembangunan di Kepulauan Riau berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Terus saya sampaikan bahwasanya ketika ada kekurangan itu, mereka bersedia untuk ditambah, akhirnya mereka lewat tersebut akan ditambah agar seluruh masyarakat menjadi sembilan. Nanti pada kalau seandainya ada kekurangan itu, sampaikan ke saya ya Pak. Saya telepon, misal pas ada kekurangan misalnya. Kegiatan saya hari ini adalah reses di desa, di Kecamatan Serasan Timur. Dalam agenda reses ini kami sebetulnya diberi ruang oleh pemerintah untuk menampung aspirasi masyarakat. Saya sengaja mengadakan di desa di Kecamatan Serasan Timur ini beberapa waktu, dan kita mengundang seluruh kader. Banyak sebetulnya aspirasi ataupun pikiran-pikiran yang disampaikan kepada kami sebagai anggota DPRD. Intinya kita menampung seluruh aspirasi yang disampaikan kepada kami, terutama saya. Hal ini tentunya yang sifatnya kecil-kecil mungkin kita bisa untuk memakai pokil yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Kalau untuk hal-hal yang skopnya lebih besar, tentunya kami harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Dalam hal ini tetap akan kita masukkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang nantinya akan kita sampaikan kepada Pak Gubernur sendiri. Harapannya Pak, harapan? Ya, kalau harapan saya minimal karena dengan luasnya cakupan wilayah dapil 7 itu ada 2 kabupaten yaitu Natuna dan Anambas, dan juga dengan banyaknya desa-desa yang harus bisa kita akomodir, tentunya usulan masyarakat tidak akan serta-merta bisa terrealisasi. Minimal tempat-tempat yang kita kunjungi, ya setiap kecamatan ya sedianya kita akan alokasikan mungkin dengan 2 kegiatannya. Nanti tergantung yang mana yang paling pas, saya akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan seperti itu. Terakhir, saya berharap setiap agenda reses maupun musrenbang memang tidak selalu bisa memuaskan masyarakat, tapi yakin dan percayalah inilah solusi yang harus kita jalankan. Artinya musrenbang kita harus menyampaikan kepada pemerintah, sementara untuk reses itu adalah kita menampung aspirasi masyarakat yang ada, sehingga tidak ada jalur lain untuk itu. Jadi walaupun mungkin masyarakat menyampaikan begitu, kadang-kadang sudah tidak mood dengan keberadaan musrenbang dan juga reses, tapi tidak ada jalan lain untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Dan mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat, apakah siapapun yang akan datang, baik itu Dewan Kabupaten, Dewan Provinsi. Inilah ruang yang diberikan oleh pemerintah
Seperti itu. Fandi, Politik News Natuna melaporkan. Menghadirkan berita terkini dan terpercaya. Informasi teraktual setiap hari. Dari sumber yang terpercaya. Yang terbaru dari dalam dan luar negeri. Diolah berdasarkan fakta yang ada. Disajikan dalam rangkaian berita yang dapat membuka wawasan Anda. Hanya di Tribrata TV.